Baik, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu. Ya. Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktunya Siap. untuk wawancara hari ini. Ada beberapa pertanyaan, Pak, yang ingin saya tanyakan ke Bapak mengenai pengambilan keputusan, gitu ya, Pak ya. Siap. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini ya mungkin saya sampaikan bahwa sebagai top manager di sekolah dalam manajemen satuan pendidikan, pengambilan keputusan sebenarnya merupakan hal yang krusial sekali karena memang tugas dari kepala sekolah itu adalah pengambil kebijakan untuk menentukan kemajuan dari satuan pendidikan. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu, ya pertanyaan mengenai dilema etika ketika kita mengambil keputusan. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa yang paling utama tentunya adalah kita harus paham dulu apakah ini sebuah kasus ini masuk dalam kategori dilema etika atau bukan, atau hanya masalah kasus misalkan administratif atau kasus ini. Nah, ketika kita sudah paham itu tentunya ini akan lebih mudah bahwa klasifikasi ini masuk dalam etika. Yang yang paling penting adalah tentunya kita harus memahami dulu itu dilema etika apa. Nah, dalam pandangan saya, dilema etika itu adalah sebuah situasi ya ketika kita merasakan sebagai pengambil kebijakan, pengambil keputusan itu dihadapkan dengan situasi yang sulit, di mana di sana ada harus mengambil keputusan dari sebuah atau dua buah kasus yang sama-sama memiliki prinsip moral yang kedua-duanya ya dianggap benar kan gitu ya, Bu, dianggap benar kan gitu ya. Nah, itulah karena kita harus mengambil keputusan di satu sisi ya mungkin menguntungkan di satu sisi dan mungkin menguntungkan di sisi tidak menguntungkan di sisi yang lain. Itulah mungkin yang menjadi dilematis ya bagi kepala sekolah, khawatir karena memang walaupun sudah menyadari bahwa memang sulit dan tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi tetap keputusan itu harus diambil. Ya. Jadi mungkin intinya Bapak sudah tahu yang mana yang dilema Ya, etika, sudah memastikan dulu memahami ini termasuk dilema etika atau bukan gitu ya, karena sebuah keputusan benar atau benar gitu ya Pak ya, tidak ada yang betul benar atau salah. Betul. Baik, Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Diulang pertanyaan coba yang supaya ini. Lupa lagi nih. Ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan gitu ya, di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ini yang paling penting tentunya tadi setelah kita
mungkin mendapatkan informasi terkait adanya kasus yang dilematis tersebut, tentunya langkah yang pertama adalah kita hadapi, ya. Kemudian yang pertama kita tentunya harus pahami dulu lah terkait dengan kasus tersebut. Pahami dulu dari kedua sisi, ya. Karena kemungkinan yang tadi, karena kedua-duanya kan mengandung kebenaran, ya, kebenaran yang sama. Salah satu contoh misalkan ini, kita dihadapkan kadang-kadang pada satu sisi, apakah ini misalkan taruhlah ini berbicara tentang harus penegakan keadilan gitu ya, keadilan. Di satu sisi mungkin kita harus berbicara juga tentang belas kasih gitu ya. Nah, contoh misalkan ini dalam kasus ada dua kubu guru misalkan ya, ini sebuah kasus tentang penegakan disiplin siswa. Dalam aturan misalkan seperti itu bahwa harus penegakan disiplin seperti ini langkah-langkahnya, maka dibuatlah mungkin dalam bentuk tata tertib. Ketika ada ini harus ada pelanggaran, misalkan langkah yang pertama harus ada SPK 1 ya, surat peringatan, kemudian ada surat peringatan kedua, ada surat peringatan, dan setelah itu dinyatakan mungkin dalam aturan itu bahwa sekolah sudah harus mengembalikan ke orang tua kan gitu ya. Satu sisi seperti itu. Bahwa ketika dalam hal itu penegakan disiplin, ketegasan, keadilan itu harus diterapkan kepada siapapun yang melanggar aturan. Nah, di satu sisi kan kita juga mendengar mungkin ya dari orang tua ketika dipanggil masukan dari orang tua bahwa apalagi menyampaikan kondisi keluarganya seperti ini, dari keluarga broken, dari keluarga yang kurang mampu, kemudian minta kalaulah misalkan dia tidak sekolah maka akan bagaimana anak itu misalkan perilakunya akan lebih tidak terkontrol kan gitu. Nah itu di satu sisi mungkin kita sebagai pimpinan itu harus mendengar dari satu pihak ini kan harus seperti disiplin harus ditegakkan karena nanti akan berpengaruh kepada yang lainnya gitu. Di satu sisi kita juga perlu mendengar kenapa anak ini berkelakuan seperti ini. Kan itu tadi. Kita harus mencari sebuah titik temu dengan cara tadi kita identifikasi lahan kan gitu ya, kemudian kita coba klarifikasi dari dua sudut pandang yang sama-sama mungkin ini membawa sebuah nilai-nilai yang sama-sama benar. Di satu sisi ingin menegakkan sebuah kedisiplinan, di satu sisi kan kita juga harus tadi apakah kita akan membiarkan anak itu seperti itu, misalkan dengan dikeluarkan itu maka kita tidak tahu apakah mereka akan seperti itu. Nah itu yang harus kita langkah-langkah itu yang kemudian yang selanjutnya mungkin ketika kita sudah memahami ya paling tidak kita harus cobalah mungkin membuka wawasan kita, cari referensi yang kira-kira mungkin ada kasus-kasus terdahulu yang sama seperti ini seperti apa. Kemudian juga mungkin kita lihat dalam sisi etisnya, kita lihat aturan-aturan tentang kedisiplinan atau aturan-aturan yang mungkin ada yang kira-kira relevan sehingga kita dalam mengambil keputusan itu tidak salah arah kan gitu. Ya, berarti tadi itu adalah langkah-langkah atau prosedur sistematis yang Bapak sampaikan ya Pak ya. Siap. Ada situasi peraturan lawan rasa kasihan. Kalau di prinsip untuk pengambilan keputusan yang seperti saya pelajari seperti itu ya Pak ya. Ada nilai keadilan dan belas kasih yang tertuang di situ. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan, hal apa yang paling efektif Pak dari pengambilan keputusan itu? Yang paling efektif adalah tentunya satu, pahami permasalahan gitu ya, pahami permasalahan. Kemudian yang kedua, lakukan dialog.
Itulah ketika kita memahami permasalahan secara komprehensif ya dari segala sisi, kemudian kita lakukan dialog, insya Allah misalkan itu langkah-langkah yang bisa membantu efektivitas dalam penyelesaian kasus. Dan tak lupa mungkin kita juga punya tim, karena kita juga tidak mungkin ketika mengambil keputusan itu apalagi yang seperti itu mungkin tetap harus punya ya beberapa masukan, pandangan juga yang mungkin dari perspektif yang berbeda kan gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin tadi harus kita coba bangun dialog dengan rekan-rekan yang mungkin bisa membantu dalam penyelesaian. Berarti ada kolaboratif dengan tim ya Pak Betul, ya. betul. Selain itu juga ada musyawarah juga ya Pak ya untuk menghasilkan keputusan. Nah, ketika Bapak menghasilkan keputusan ini nih Pak, hal-hal apa saja sih yang selama ini kira-kira merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan gitu pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Yang paling ini sebenarnya karena pasti ini ketika kita mengambil keputusan itu tidak bisa memuaskan kedua belah pihak. Tentunya yang paling ini berat mungkin bagi tantangan bagi kepala sekolah atau ya sebagai pimpinan itu bagaimana sebenarnya kita mencoba untuk mengambil keputusan yang dalam apa ya dalam pemikiran kita itu khususnya ini dampaknya itu mungkin dampak yang buruknya itu lebih kecil gitu ya daripada yang lainnya. Maka kita lihat tadi ketika pengambilan keputusan gitu kira-kira mana yang dampaknya itu mungkin bisa kita minimalisir dan bisa kita atasi dengan cepat dan tidak bisa menimbulkan ekses yang lebih luas lagi. Nah, itulah mungkin tantangannya itu mengambil dalam pengambilan keputusan yang bisa apa yang bisa menjadi solutif lah bagi kedua belah pihak. Walaupun mungkin ada yang dikecewakan, tapi kita lihat dari dampaknya itu tadi. Berarti di sini ada berpikir untuk jangka pendek dan jangka panjang ke depannya gitu Betul, ya Pak ya. betul. Baik, selanjutnya apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Misalkan seperti Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal khusus gitu untuk menyelesaikannya. Nah, seperti apa Pak prosedurnya? Kalau terkait dengan jadwal atau apa durasi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah ini tergantung dari kompleksitas permasalahan. Ketika permasalahan itu mungkin tidak terlalu kompleks, tidak banyak melibatkan banyak pihak gitu ya, hanya dua belah pihak saja yang itu mungkin tidak akan terlalu lama. Jadi itu tentatif dan tidak juga artinya ada waktu khusus harus dalam jangka waktu sekian ini. Tetapi prinsipnya itu ketika bisa kita selesaikan lebih cepat, kenapa tidak kan gitu? Itu yang paling utama. Nah, selain itu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Pasti ya, pasti ada faktor-faktor yang membuat kita mudah gitu dalam mengambil keputusan. Yang paling utama adalah keterbukaan dari pihak-pihak yang berkonflik. Jadi mereka mau terbuka, mau mendengar, mau mengungkapkan masalahnya, dan itu akan lebih mudah sebenarnya ketika kita mereka lebih terbuka dalam pengungkapan masalah. Kemudian yang selanjutnya tentunya ada pihak-pihak lain juga mungkin yang bisa membantu kita. Misalkan kalau dalam jajaran manajemen kepala sekolah itu atau manajemen sekolah itu dari tataran Wakasek ya atau guru-guru yang mungkin dituakan gitu ya di sekolah itu bisa diminta untuk memberikan masukan terkait dengan konflik ini berdasarkan pengalaman mereka yang sudah lama di sekolah, kemudian
Nah, itu mungkin akan lebih mempermudah dalam pengambilan keputusan. Itu hal itu tadi mungkin yang paling. Tetapi yang paling utama juga sebenarnya adalah keinginan dari kita sendiri, dari kepala sekolah sendiri, ya untuk mau membantu, mau menyelesaikan permasalahan gitu ya. Itu yang paling utama. Ada willingness dulu dari kepala sekolahnya gitu ya. Betul, betul. Sikap peduli, sikap apa ya? Mau dulu ya, Pak, ya pokoknya dari diri pribadi dulu, kepala sekolah yang terbuka dulu untuk bisa memahami itu. Ya, baik Bapak. Pertanyaan terakhir mungkin Siap. Bapak, terima kasih ya. Dari semua yang telah tadi Bapak sampaikan gitu ya, dari dilema etika yang terjadi di sini, kemudian penyelesaiannya juga, faktor-faktornya, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak ini nih dalam mengambil keputusan? Yang paling utama adalah sebenarnya setiap permasalahan itu harus kita hadapi, jangan kita hindari, ya. Kemudian dan yang paling utama kita harus bisa mencari solusi ya, yang paling tidak kalau tidak bisa memuaskan untuk kedua belah pihak, tetapi paling tidak kita bisa mencari jawaban yang tidak merugikan misalkan ya, khususnya untuk satuan pendidikan. Ketika permasalahan itu diselesaikan, eksesnya itu tidak akan berpengaruh kepada satuan pendidikan, kepada komunikasi antar warga di satuan pendidikan. Itu yang paling utama. Kemudian menambah wawasan sebenarnya gitu ya, yang paling kita dengan adanya permasalahan atau kasus-kasus yang dilema etika, yang dalam kategori dilema etika itu sebenarnya kita akan menjadi lebih memahami bahwa orang mempunyai standar etis yang mungkin yang berbeda-beda. Nah, ketika kita mau mengkompromikan, misalkan menjadi sebuah atau mensinergikan dari kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda itu, ya itu sebenarnya sebuah modal bagi pimpinan sebenarnya untuk bisa semakin meningkatkan kualitas layanan ya di sekolah. Itulah mungkin yang paling utama. Berarti penting sekali untuk mempertimbangkan semua aspek ya Pak ya ketika mengambil keputusan. Baik Bapak, terima kasih banyak waktu dan informasinya Pak ya. Ini sangat membantu saya dalam mengambil untuk penelitian saya. Bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun berharap gini ya. Ketika ya mungkin karena dalam pengambilan keputusan itu bukan hanya masalah pimpinan itu, tapi masalah semua orang kan Bu ya. Apalagi ini saya berharap Ibu yang masih memiliki masa depan yang lebih panjang lagi daripada saya gitu untuk berkiprah dalam dunia pendidikan, mungkin ini perlu kita pahami, perlu kita pelajari lebih dalam lagi, karena dari sanalah sebenarnya kedewasaan kita itu akan lebih meningkat gitu untuk itu. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Ya, enggak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Evi Solihati Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Desa Galuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi ini untuk melakukan wawancara ya Pak ya. Boleh langsung Pak untuk pertanyaannya? Iya, silakan Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, selama ini bagaimana
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Selamat pagi Bapak. Ya, terima kasih atas kepercayaan Ibu kepada saya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Ya. Apa yang ditanyakan oleh Ibu, mungkin di setiap sekolah itu banyak permasalahan, terutama permasalahan etika itu. Dalam permasalahan etika itu memang banyak hubungannya antara pihak sekolah dengan pihak siswa, terutama dengan pihak siswa. Misalnya banyak kejadian-kejadian siswa sekolah itu diantaranya misalkan anak tersebut dari rumahnya berangkat ke sekolahnya tidak hadir, ya. Itu dilema bagi pihak sekolah, terutama bagi wali kelasnya. Dalam hal itu mungkin saja anak tersebut anaknya pintar, Bu. Ya, sebetulnya anak tersebut pintar, cuma mungkin malas, mungkin saja kebawa arus oleh teman-temannya. Dengan itu otomatis saya mungkin mengambil kebijakannya dengan cara hubungan dengan guru BP, ya, dengan guru BP, panggil mungkin orang tuanya dengan baik-baik anaknya, dilanjutkan dengan guru BP tersebut. Itu saja mungkin. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Pertama-tama mungkin saya di sekolah mempunyai teman-teman guru-guru, yaitu mengumpulkan dengan cara mengumpulkan guru-guru yang kompetensi. Maksudnya tidak semua guru dipanggil, tetapi ada beberapa orang guru saja seperti wali kelasnya, kemudian guru BP, wakil dari OSIS-nya gitu. Kita rembukan masalah tersebut dengan baik-baik, ya, agar segala permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin itu saja, Bu. Berarti tadi sudah didiskusikan ya Pak? Ya, didiskusikan, dimusyawarahkan dengan guru-guru terkait gitu. Langkah-langkahnya Pak atau prosedur yang seperti yang biasa Bapak lakukan itu selama ini seperti apa Pak selain itu? Mungkin yang pertama langkah-langkahnya kami kumpulkan seperti tadi, kemudian cari informasi, ya, informasi masalah misalkan kenakalan anak, informasi anak tersebut, ya, baik itu di lingkungan sekolah dengan teman-temannya maupun di lingkungan rumahnya, kemudian semua informasi tersebut digali dengan betul-betul bijak begitu. Dari langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan itu ya, kira-kira Pak, menurut Bapak yang langkah atau hal apa saja
yang paling efektifnya Pak dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang paling efektif mungkin ya seperti tadi saya sudah utarakan ya, panggil kedua atau panggil orang tuanya ya, panggil orang tuanya, kemudian permasalahannya apa anak tersebut, kemudian setelah berembuk dengan semuanya itu ambil kesimpulan begitu. Berarti semuanya Disakup dengan itu ya. Iya betul. Nah, dari hal-hal yang tadi Bapak sampaikan, apakah ada hal-hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan? Memang tantangan dalam mengambil keputusan itu banyak ya. Tidak semuanya mulus begitu Bu, tidak semuanya mulus. Ya, tantangan seperti baik itu tantangan dari pihak orang tuanya, tantangan dari guru-guru. Mungkin guru-guru tersebut ada yang pro, ada yang tidak dengan terhadap anak tersebut ya. Sebagian kita sebagai pendidik ingin menolong, sebagian lagi mungkin guru tersebut sudah bosan dengan kenakalan atau itu siswa tersebut ya. Tantangan dari keluarganya misal kadang-kadang dari pihak orang tua tidak menerima Bu, banyak tidak orang tua tidak menerima kalau anaknya tersebut mempunyai masalah di sekolah. Taunya orang tua itu di rumahnya itu anak tersebut baik, gitu ya. Jadi banyak tantangannya memang. Kita harus bijak sebagai pihak sekolah ya. Jangan terlalu percaya kepada orang tua ya. Karena orang tua tahunya cuma di rumah saja, di luaran rumah mah dia mungkin saja tidak tahu anak tersebut bagaimana gitu ya. Baik Bapak, berarti tadi ada dilema etika antara peraturan Dengan ya, kasihan iya, ya Pak betul betul. Ada peraturan yang dilanggar oleh anak, tapi ada rasa kasihan kalau misalkan sampai tidak ikhlas atau diberikan DO sanksi, atau ya, DO Bapak. ya. Nah, untuk yang kasus menyelesaikan kasus seperti ini, apakah ada jadwal yang Bapak buat secara teratur atau tertentu dalam menyelesaikannya? Kalau masalah jadwal, dijadwalkan itu tidak tentu ya Bu. Kalau penjadwalan itu cuma lihat situasi dan kondisinya ya. Apakah pada saat itu kalau memang betul-betul urgen ya mendadak bisa juga Bu. Kalau betul-betul urgen gitu ya. Kalau tidak begitu urgen baru kita dibuat penjadwalan. Ini hari ini tanggal segini siapan untuk memproses anak tersebut begitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan pengambilan keputusan dari kasus-kasus tersebut? Untuk keputusan kasus tersebut dengan mempermudah dengan cara kami selalu berembuk dengan pihak-pihak yang terkait Bu, dengan pihak yang terkait ya, dengan seperti tadi dengan guru BP, dengan pembina OSIS-nya, dengan wali kelasnya, itu dia selalu kami berhubungan ya untuk mempermudah proses anak tersebut. Dari semua
semua hal yang tadi Bapak sudah sampaikan ya Pak ya. Iya. Pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil ketika pengalaman Bapak saat menyelesaikan atau mengambil keputusan dari keputusan dilema etika? Ya, untuk sebagai pengalaman ini memang tidak ada sekolahnya, ya, tidak ada itunya, tapi berdasarkan pengalaman atau kejadian-kejadian yang sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, itu banyak itunya ya, banyak ya banyak itunya dijadikan sebagai momen atau pengalaman yang sangat berharga bagi kami untuk kedepannya jangan sampai ada kejadian-kejadian kembali seperti itu, apalagi sekarang banyak di tingkat lanjutan seperti kerusuhan-kerusuhan ya antar sekolah, kemudian pencegahan bullying, itu banyak kasus seperti itu. Ya, mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada kasus seperti itu. Baik Bapak, alhamdulillah sudah selesai ini proses wawancara saya pada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Ini sangat membantu Pak untuk penelitian saya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.